Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya bersama leopard gecko saya Gan. Ini si Joni. Nah, si Joni ini adalah leopard gecko tertua yang saya miliki sampai sekarang Gan. Karena pertama kali saya melihara reptil itu sekitar tahun 2017-2018an lah kalau nggak salah. Nah, saya tuh punya 3 leopard gecko yang paling lama saya pelihara Gan. Yaitu yang pertama ini si Joni, yang kedua itu si Jono sudah mati, dan yang ketiga si Roji sudah mati juga Gan. Nah, ini umurnya jadi kurang lebih udah sekitar 6 tahunan ya Gan. Ya lumayan tua lah Gan. Nah, kalau di alam liar, musuh alami dari leopard gecko ini biasanya sih kayak burung-burung gitu atau beberapa jenis ular Gan. Tapi kalau kita pelihara di rumah, itu dia juga punya musuh alami ya Gan. Jadi saya di sini pengen ngasih tahu ada 5 musuh alami leopard gecko yang Agan pelihara di rumah. Tujuan saya bikin video ini buat Agan yang pelihara leopard gecko itu bisa hati-hati ya, hindari dari 5 hewan ini Gan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Musuh yang pertama dari leopard gecko adalah semut merah Gan. Kenapa semut merah bisa menjadi musuh gecko adalah karena semut merah ini suka banget ngerubungi kandang dari leopard gecko Gan. Terutama kalau di dalam kandang leopard gecko itu ada sisa bangkai makanan yang nggak termakan dari leopard gecko. Kalau saya sih biasanya bangkai jangkrik ya Gan, karena kadang-kadang misalnya saya kasih leopard gecko makan itu 4 jangkrik, ya pasti ada 1 atau 2 jangkriknya itu nggak kemakan Gan. Kalau udah nggak kemakan, biasanya jangkriknya mati menjadi bangkai dan bisa mengundang semut merah Gan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh semut merah ini kalau ada di dalam kandang gecko? Ini sebenarnya kasihan ya buat geckonya Gan, karena saya pernah mengalami beberapa kali leopard gecko saya di dalam kandang itu dikerubungi semut merah Gan. Itu sampai mati Gan. Biasanya yang dilakukan semut merah itu saat dia masuk ke kandang, dia akan mencari jangkriknya dulu atau bangkai-bangkai makanan di dalam kandangnya dulu. Setelah itu mungkin kalau bangkainya itu udah habis, dia akan menyerang leopard gecko Gan. Dan serangan semut merah ini lumayan berbahaya Gan, karena bisa sampai jari-jarinya tuh putus. Bahkan kadang di bagian badan dari leopard gecko-nya tuh kayak kemakan gitu Gan, sampai lubang kayak luka gitu Gan, kasihan banget. Cara untuk menangani atau menghindari dari semut merah ini sebenarnya simple Gan, yaitu yang paling gampang ya, Agan kasih kapur ajaib, pokoknya kapur pengusir serangga gitu di sisi-sisi bagian kandang leopard gecko. Sama kalau bisa di bagian lantai meja yang Agan gunakan untuk naruh kandang gitu, kasih juga kapur ajaib sebanyak-banyaknya Gan. Nah, rutin lakukan setiap, ya kalau saya sih 2 minggu sekali ya, saya terus kasih biar semut merah itu pas dia mau melewati kandangnya bisa kena kapur ajaib itu dan dia mati duluan Gan sebelum mencapai di dalam kandang. Nah, yang kedua adalah semut hitam Gan. Sebenarnya dari namanya semut hitam, kayaknya ini nggak berbahaya ya buat leopard gecko. Tapi sebenarnya sama juga seperti semut merah, semut hitam ini juga lumayan bisa membuat leopard gecko Agan itu menjadi stres Gan. Karena saat ada misalnya bangkai sisa makanan, itu dia juga bisa masuk. Cuma yang dilakukan di dalam kandang, biasanya dia akan mengerubungi kandang leopard gecko itu, dia akan nyari makanannya. Tapi mungkin karena di dalam kandang leopard gecko agak lembab gitu, dia akan bikin sarang di sana Gan. Dia akan menaruh telur, pokoknya sampai memenuhi bagian kandang itu. Nah, hal ini bisa membuat leopard gecko menjadi stres Gan. Walaupun semut merah ini nggak langsung menyerang leopard gecko, tapi saat leopard gecko melihat semut hitam yang mengelilingi kandangnya, itu bisa membuat stres. Kalau sudah stres, itu biasanya ngaruh di nafsu makannya Gan. Nah, cara untuk menangani semut hitam ini sebenarnya sama ya kayak semut merah. Agan kasih kapur ajaib aja biar semutnya itu nggak masuk Gan. Ya walaupun semut hitam ini cenderung nggak bisa membuat luka atau membuat mati leopard gecko, ya lebih baik kita hindari aja dari semut hitam ini Gan.
Nah, musuh alami yang ketiga untuk leopard gecko adalah virus atau bakteri, kan. Kalau virus bakteri ini penyebabnya itu yang paling umum diketahui adalah saat kandang dari leopard gecko itu kotor karena jarang kita bersihkan, kan. Biasanya sisa makanan, sisa pupnya itu menumpuk di sana. Nah, lambat laun akan mengeluarkan virus atau bakteri yang bisa membuat leopard gecko kita sakit, kan. Kalau udah kena virus atau bakteri itu jenis penyakitnya banyak, kan. Dari yang sederhana kayak misalnya dia mogok makan, atau sampai yang paling parah dia kayak kripto gitu, kan. Badannya kurus banget karena mungkin organ dalamnya tuh udah rusak, ya kan. Jadi dia nggak mau makan, badannya juga semakin kurus. Makanya buat agan yang pelihara leopard gecko sebaiknya bersihin kandang leopard gecko tuh rutin, kan. Ya seminim-minimnya seminggu sekali lah. Nah, yang keempat adalah musuh alami leopard gecko yang nggak terlalu disangka-sangka, kan. Yaitu adalah jangkrik. Nah, sebenarnya aneh, ya kan. Jangkrik ini kan malah mangsanya dari leopard gecko. Kenapa bisa jadi musuh alami dari leopard gecko? Nah, hal ini bisa terjadi kalau misalnya leopard gecko kita, misalnya pas kita kasih makan, anggap dah kita kasih 4 jangkrik itu, biasanya cuma dimakan 2, sisa 2. Nah, kalau 2 jangkriknya ini tetap hidup sampai berhari-hari, itu bisa ada kemungkinan jangkriknya itu menyerang leopard gecko, kan. Karena selama beberapa hari kan kita masukin di dalam kandang gecko, dia tuh nggak makan apapun, kan. Jadi karena dia lihat leopard gecko kita aja yang kayak menjadi bahan makanannya, makanya dia akan menyerang. Ini pernah saya alami di leopard gecko saya. Dia tuh pernah diserang jangkrik sampai badannya itu ada bolong-bolongnya gitu, kan. Tapi untung saya langsung tahu, saya langsung obati menggunakan betadine gitu. Akhirnya lukanya tertutup. Cuma kalau agak di zoom itu kelihatan, kan, bekas-bekas luka dari jangkriknya. Solusi biar jangkrik nggak menyerang leopard gecko itu sebenarnya simple, kan. Kalau misalnya agan mau ngasih makan leopard gecko, pastikan jangkriknya itu langsung dimakan, kan. Kalau saya sih biasanya misalkan di hari pagi ini jam 8 pagi saya kasih makan. Nah, besoknya jam 8 pagi saya cek, kan. Kalau misalnya ada jangkrik yang nggak kemakan, yang masih hidup, ya udah saya angkat jangkriknya, saya masukin ke dalam kandang jangkrik lagi, kan. Jadi leopard gecko-nya itu nggak ada sisa makanannya, kan. Musuh alami terakhir dari leopard gecko adalah hewan yang sering ada di rumah kita, kan, yaitu kucing, kan. Nah, walaupun kucing itu lucu, ya kan, karena sebenarnya saya juga punya 3 kucing, tapi kadang-kadang kalau kucing itu iseng, dia bisa menyerang leopard gecko kita, kan. Biasanya dia akan melihat kandang, dan kandangnya itu ditarik-tarik dari raknya gitu. Kalau akhirnya kandangnya jatuh, dia kayak bisa membuka tutup kandang leopard gecko kita, kan. Kalau udah bisa buka, ada leopard gecko itu biasanya disergap sama dia, kan. Memang sih nggak dimakan, cuma kadang-kadang dipakai main, digigit-gigit gitu, bisa membuat leopard gecko kita luka atau sampai mati, kan. Nah, solusi biar kucing agan nggak penasaran sama leopard gecko kita, sebenarnya kalau kucing sih buat cat lover itu gampang, ya kan. Kita ajarin aja, kita deketin aja kucing sama leopard gecko kita. Kalau misalnya dia biasa aja, nah kalau udah gitu dia nggak akan menyerang hewan kita sih, kan. Tapi ada juga cara lain yang agan bisa lakukan, yaitu dengan menakut-nakuti kucing agan. Kalau misalnya kucingnya ada di dekat kandang gecko, usir aja, kan. Lama-lama dia akan takut, dia akan nggak berani nyentuh bagian sana, kan. Ya sebenarnya itu aja, ya kan. Menurut saya 5 hewan yang sering kita temukan di rumah dan menjadi musuh alami dari leopard gecko kita, kan. Makanya agan harus hati-hati ya sama kelima hewan tersebut. Meskipun ada beberapa hewan yang kelihatannya sih nggak mungkin menyerang kayak jangkrik itu, tapi kalau jangkrik lapar itu bisa makanin badan leopard gecko kita, padahal gecko kita masih hidup, kan. Nah, itu kasihan banget sih. Ya, kalau agan
punya hewan lain yang pernah menyerang leopard gecko Agan, itu komen aja di bawah. Mungkin saya ada yang kelewatan satu. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Joni. Salam hewan lestari Gan. Nih, bersama saya dan Gecko saya Gan.